Mohon maaf, Bapak Sulaiman, ini ada yang bertanya di chat group untuk membuat akun Springer menggunakan ya betul, email ada tadi. pribadi atau email Wensa. Karena saya yang menangani Springer, jadi saya yang menjawab, mohon maaf. Untuk akun Springer ini terserah mau pakai email pribadi. Bukan, maksud saya begini, email Wensa dengan nama kita sendiri. Contoh, setiap mahasiswa biasanya yang membuatkan email Wensa ada tersendiri ya. Seperti saya kemarin untuk membuat email Wensa itu ada admin yang membuatkan. Jadi kalau nama kita sendiri itu bisa. Menggunakan email sendiri nggak masalah, lebih baik karena tidak apabila tidak punya Wensa kan berarti email kita sendiri. Saya screen ya, coba. Bentar ya, saya buka dulu ya. Masih santai aja, Mbak. Ibu. Waktu masih banyak. Nah, di sini kan pada library.sby.ac.id, kemudian kita cari tautan Springer di sini, kita klik. Pasti jalan ya ini ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala server. Nah, ini di sini ada. Kemudian di sini ada login. Apabila kita di dalam WiFi jaringan kampus, kita tidak perlu menggunakan login. Mungkin teman-teman selama masa pandemi ini belum bisa ke kampus ya, untuk membuatkan login. Kita ke CP-nya Mbak Desi nanti, akan tetapi untuk besok apabila sudah tidak pandemi boleh ke kampus, saya berharap bisa ke kampus ya, biar teman-teman merasakan bagaimana masuk perpustakaan, kemudian menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Karena apa? Benar, e-book e-journal ini memudahkan kita dalam akses mencari informasi. Akan tetapi kita juga tidak boleh meremehkan buku-buku manual dan jurnal yang manual yang ada di perpustakaan. Jadi perpustakaan perlu dikunjungi juga ya, seperti itu. Karena kita sebagai pustakawan juga memberikan fasilitas di sini ada baik dari koleksi pelayanan-pelayanan, baik ada corner-corner, jadi bisa tahu semuanya. Jadi saya keluar melenceng jadi jauh ini ya, karena menjelaskan e-book dan e-journal ini. Nah, tadi apabila ada yang bertanya memakai email sendiri boleh lewat sini. Di luar pun kita tanpa email bisa dengan CTRL tadi yang saya sebutkan, itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua ini kita klik login ke atas. Nah, di sini ada email, ada password. Terserah kita mau punya email apa, kemudian password. Kalaupun sudah punya UIN SBY ya tidak masalah. Kemudian kita di sini ada first name, ada last name, nama, email, password kita di sini. Karena saya sudah punya, saya mencontohkan diri saya sendiri, tidak bisa langsung masuk di dalam login sini. Kalau maksud saya karena saya sudah mendaftar, jadi saya langsung di email dan password. Akan tetapi kalau belum mendaftar harus di first name, last name, email, dan seperti ini. Contoh ya, di sini saya Mbak Desi ya. Desiana. Nah, Kasari. Kebetulan Bu Desi ini sudah mempunyai emailnya UIN SBY, jadi memakai
SBY. Jadi kita harus cermat ya, jangan sampai salah nulis email ini. Karena kalau kita salah tidak bisa masuk gitu ya. Login. Nah, di sini sudah masuk sebagai di atas ini Desiana Eka Sari Putri. Nanti kalau ada adik kan namanya sendiri-sendiri pasti di sini akan muncul. Nah, kemudian untuk di bawah ini kita pasti ada simbol dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel di sini di bawah. Kalau sudah ada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ini berarti kita sudah masuk e-book dan e-jurnal Springer. Itu ya. Mungkin untuk pembuatan akun cuman itu aja. Jadi bisa terserah emailnya pakai apa aja, mau pakai WinSBY, mau pakai Gmail, mau pakai Yahoo, terserah. Yang penting punya email dan password. Mungkin itu aja, karena pertanyaannya tadi sekitar pembuatan akun Springer ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin tidak memakai akun, langsung login dan password. Maksud saya tidak perlu membuat akun, hanya Springer ini yang membuat akun. Untuk e-book dan e-jurnal, untuk EBSCO, kemudian Emerald itu, Wiley itu ada di dalam jaringan kampus. Jadi tidak bisa diakses di luar kalau untuk Wiley. Hanya bisa di dalam. Akan tetapi untuk yang Springer ini bisa diakses di dalam dan di luar. Kalau di dalam tidak perlu, kalau di luar harus menggunakan. Karena bukan di jaringan. Mungkin itu aja untuk cara membuat akun Springer. Terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan pada Ibu Arishamida yang menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari Ibu Ala Amela. Nah, untuk membuat akun Springer menggunakan email pribadi atau email Winsa. Jadi pribadi juga boleh, email Winsa juga boleh, kan gitu jawabannya Bu ya. Saya rasa itu Bu, Ibu Ala Amela sudah terjawab oleh Ibu Arishamida. Mungkin ada yang lain? Kalau mau bertanya kami persilakan, masih ada waktu. Atau sudah jelas, sudah paham betul? Sehingga apa yang dipertanyakan itu sudah terjawab pada hati kita masing-masing gitu mungkin ya. Halo? Halo, boleh tanya saya Pak? mau tanya bisa. Oke, monggo Pak Adiono. Monggo Pak. Baik, Pak Adiono, mau tanya Pak Adiono. Oke, tadi pas membuat ini apa namanya email untuk Springer yang untuk di rumah masing-masing, itu kita ketika kita sudah membuat akun itu dan sudah punya akun untuk ngeklik ke Springer, apakah juga terakses Pak dengan Winsa yang sudah dilanggan oleh Winsa di Springer? Terima kasih. Ya, jawabannya kalau kita sudah mempunyai akun, meskipun kita dimanapun berada di rumah, baik di luar negeri, itu bisa Pak. Di mana-mana bisa diakses. Jadi yang penting kita sudah masuk akun tadi, sudah punya email, yang terdaftar di Wifi Jaringan Kampus tadi ya. Jadi kita membuat akun itu tidak bisa di rumah Pak. Maaf, kalau membuat akun, kita tidak bisa di rumah. Membuat akun Springer itu harus di dalam kampus. Akan tetapi kalau sudah kita punya login email, kita menggunakan akses e-book dan e-jurnal ini bisa dimanapun kita berada, di luar kampus maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali Pak. Sekalian lanjut bertanya lagi Bu. Iya silakan, monggo. Wah, ini nama semangat nih. Saya kan kebetulan mahasiswa S3 di Winsa. Ya. Saat ini lagi ada di rumah, kan jarang ke kampus. Boleh titip dibuatkan email nggak Bu untuk? Sangat boleh, sangat boleh. Bapak Ibu sekalian ada di kampus, saya mau chat untuk dibuatkan, kemudian dikirimkan ke saya lagi. Terima kasih. Siap. Akan langsung dibuatkan ini nanti. Ya, bisa langsung chat ya, atau CP-nya Mbak Desi ada nanti. Langsung dibuatkan. Nah, ini ada lagi ini, Mbak, dari Mufti Afif. Kayaknya langsung ingin praktek, Pak atau Bu. Gimana cara ini? Langsung praktek katanya. Dia minta praktek itu.
Ini praktek yang apa maksudnya? Yang Nah, EBSCO, Springer atau itu yang pertanyaan ini tadi? belum nyampe ke sana, cuma langsung praktek itu aja. Karena kalau Mbak Desi tadi kayaknya sudah mempraktekkan ya. Kemudian saya dan Mas Wakil juga ada videonya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah karena waktu Ya. masih banyak kita ulangi lagi, Atau ulangi lagi. Atau dipanggil aja Ibu Amci ini secara pribadi pakai. Monggo, saya sampaikan. Kan tadi kan sudah disampaikan tuturnya tadi itu. Mungkin Mas Wahid untuk EBSCO. Untuk EBSCO sebenarnya sudah sangat jelas sekali, karena kalau EBSCO ketika kita mengaksesnya di dalam kampus, maka kita tidak perlu login. Langsung aja ya. Iya, langsung kita bisa langsung klik EBSCO, di situ kita langsung masuk ke wilayah yang dilanggan oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Tinggal dipilih database-nya, langsung klik continue. Ya bisa langsung searching yang dibutuhkan bisa. Cuman kalau di luar perpustakaan seperti yang tadi ada di video, bahwasanya untuk login ke EBSCO menggunakan UINSA dengan huruf kapital semua, kemudian passwordnya pakai ampel_21 huruf kecil semua. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditambah oleh Mbak Desi untuk mengakses link-link yang ada di web library.winsb.ac.id, khususnya yang berkaitan dengan e-book dan e-jurnal. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Pak Wahid. Jadi begitu Ibu Mufti Afif. Ya, tadi sudah disampaikan, dalam tuturnya tadi juga disampaikan dengan jelas. Jadi untuk praktek mungkin sampai coba aja di rumah sama Bu Hafiz. Kira-kira seperti itu. Dan link-linknya tadi sudah di-share lagi tadi. Terus ini ada lagi nih. Dari Bilqis Aprilia. Saat di dalam kampus membuka link Springer. Dan kawan-kawan ini apakah harus di dalam perpus menggunakan Wadi perpus? Nah, saya jawab ya, terserah Anda. Kalau Anda punya paketan, ya pakai paketan aja itu tidak apa-apa, atau pakai review tidak apa-apa. Kemudian atau bisa di luar kampus, yang penting menggunakan WiFi WINSA. Mohon penjelasan dan terima kasih. Maaf di luar kampus maksudnya gitu. Siapa ini yang itu? Yang jawab ini? Oh, Springer Mbak Aris. Oke, terima kasih Pak Sulaiman. Saya coba screen lagi ya di sini. Oke. Belum terlihat ya? Oke. Ini masih banyak kebingungan ya saya lihat di sini. Bagi teman-teman sahabat literasi jangan bingung. Ini kita belajar kalem-kalem aja. Mungkin saya tadi terlalu cepat ya. Jadi sepertinya paham, ternyata masih banyak yang belum paham. Jadi tidak apa-apa, diulang-ulang itu lebih bagus. Pada link library winsby.ac.id ini ada macam-macam e-book dan e-jurnal. Ya tadi saya kan Springer. Nah, ada tautan Springer di sini, kita klik. Sebelumnya, tadi pertanyaannya, apakah di dalam kampus kita perlu menggunakan atau tidak? Terserah. Mau kalau di dalam kampus ya, kalau di dalam kampus kita tidak menggunakan pun itu sudah bisa. Teman-teman kan punya akses ini ya, CTRL itu ya. Di sini ada, coba saya contohkan CTRL di sini. Nah ini, teman-teman kalau pada Sinau bareng itu sudah punya akses ini semua kan, CTRL ini ya, aplikasi integrasi yang sudah mahasiswa semuanya pasti punya, karena dalam pembelajaran pasti kita punya yang Sinau bareng itu. Pada CTRL ya, kita di sini ada NIM mahasiswa, kemudian password, ini juga bisa digunakan.
Kemudian tab baru kita klik. Nah, di sini kita langsung menulis apa tadi? Library. Jangan lupa ya. Win Sunan Ampel. Win SBY maksud saya. Win SBY.ic.id. Kalaupun di Google nanti keluar, pasti ada seperti ini. Ada tautan perpustakaan winsby.ic.id, klik aja langsung. Mudah-mudahan servernya bagus ya. Kenapa saya tadi di PPT saya jelaskan, takutnya itu ada kendala server kalau langsung share screen pada web library. Tapi semoga tidak terjadi kendala. Karena ini suasana mendung, sudah ngantuk semua sepertinya. Tetap semangat. Nah, di sini ada Springer ya. Oh ya, ini adalah foto-foto dari teman-teman perpustakaan ya pada saat akreditasi. Alhamdulillah perpustakaan juga sudah akreditasi A dan kita juga masuk metrik urutan ya paling 10 besar lah, paling tidak seperti itu ya. Berarti perpustakaan kita sudah majulah untuk menuju taraf internasional, insya Allah. Amin ya. Jadi saya ini jadi sana kemarin menjelaskannya gara-gara lihat foto-foto teman-teman saya tadi ada di webnya library, saya jelaskan sekalian. Nggak apa-apa ya, biar nggak bosan melulu ininya aja. Karena semua pelayanan yang ada di web ini juga perlu. Kenapa saya tadi menjelaskan pada research ini? Research itu kan merupakan sumber informasi. Jadi kita perlu mengetahui. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk mengklik-klik ini, nggak akan rusak ini. Ada katalog dicoba, kemudian ada research dicoba, kemudian ada service layanan ini, layanan apa aja yang ada di sini. Nah, ini yang manual-manualnya semua ada di sini. Kemudian untuk elektronik jurnal dan dijilidnya ada di sini. Kemudian tadi bertanyanya mengenai Springer ya, jadi melenceng ini dari pertanyaan. Nah, ini ada tautan Springer, kita klik aja langsung. Nah, di sini tadi kan sudah masuk sebagai Desi ya, emailnya Desi, kemudian masuk. Nah, di sini kita mau cari buku apa? Ada disiplin ilmu di sini. Klik ya, contoh education langsung. Nah, kemudian klik include preview only content. Kita klik, sudah. Terus yang kita pilih ini apa? Ada book, ada artikel. Kemudian kalau artikel itu biasanya berseri. Jadi satu judul itu nanti ada seri-serinya. Kemudian kalau buku ada daftar isi, kemudian ada abstrak dan isi dari satu informasi seperti itu. Kemudian contoh kita klik ya untuk buku. Ini ada contoh kita klik yang ini dari pandemi. Memang agak lama ya. Kemudian di sini pojok sebelah kiri ada download book PDF. Klik. Nah, maka di sini akan muncul judul University and School Collaboration During Pandemic. Nah, ini lengkap di sini. Ada isi judul, terserah mau disimpan di flash disk bisa, mau disimpan di dokumen, di di A, B, C, D bisa, terserah. Sangat mudah kan? Kemudian nanti kita kembali lagi ke sini. Ini adalah yang contoh tadi ya. Kita lewat advanced juga bisa. Sorry, salah klik tadi ya. Advanced kita klik. Kemudian di sini ada macam-macam kan. Ada
judul, kemudian ada author, kemudian di sini. Nah, kita klik apa? Kalau ada judulnya lengkap, tulis lengkap. Kalau ada editor ataupun author, silahkan. Saya cari yang gampang aja ya, yang mudah. Nah, ini ada artikel. Kalau tadi contoh buku ya, sekarang saya cari contoh artikel. Coba kita klik salah satu dari artikel. Jangan lupa ya, include. Kalau contoh artikel seperti ini. Kalau tadi buku di bawah sebelah kiri, kalau artikel ini ada di sebelah atas download PDF. Teman-teman nggak usah takut ya, nggak bisa bahasa Inggris. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Sama. Kan sekarang ada ini, ada aplikasi-aplikasi untuk yang dibicarakan pada sesi kemarin. Pak Hari itu menjelaskan masalah translate lewat aplikasi apa itu kemarin, saya juga lupa ya, tapi ada di YouTube-nya dan ada videonya. Nanti Pak Hari siap memberikan informasi di IG, makanya jangan lupa follow IG ya. Kita sharing di sini, apabila tidak jelas nanti bisa ditanyakan di sana. Nah ini ya. Kemudian kalau sudah ada judul seperti ini, bisa download PDF. Nah, sama. Ini akan ada abstrak, kemudian isi dari artikel. Kalau artikel itu biasanya tidak banyak. Kalau buku biasanya banyak. Ya sama, semua full text. Bisa dilihat secara utuh, maksud saya. Cukup ya dari saya, sangat mudah dan gampang. Kalau nggak ada pertanyaan itu biasanya sudah paham semua. Alhamdulillah, berarti saya sukses menerangkan. Terima kasih Pak Moderator. Oke, matur suwun Ibu Aris. Pemaparan atau jawaban dari Ibu Aris yang dipertanyakan oleh Ibu Aprilia. Ya, Ibu Aprilia tadi. Oh, ya, British Aprilia. Oh, ini ada lagi nih. Istirahat dulu atau gimana nih orang azan? Ya, dan istirahat, Pak, mendengarkan adzan sejenak. Ya.
Allah. Alhamdulillah. Ini tadi ada sambungan dari Ibu Bilqis Aprilia. Oh, nggih, berarti nggak masalah sama jaringan, nggih, Bu. Kalau mau buka daftar linknya Springer. Jadi sudah paham, Ibu. Ini Ibu atau Mbak ya, Bu Bilqis Aprilia. Sudah paham apa yang disampaikan oleh Ibu Aris tadi. Untuk selanjutnya kami persilakan lagi kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Ada ya? Belum ada pertanyaan yang muncul lagi. Ada Pak Habib, ada Mas Hari. Kanan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kami sudahi. Oh iya ya, monggo. Ala amala. Monggo Bu, ala amala. Silakan. Tanya monggo. Ya, izin bertanya Bapak Ibu. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu kalau semisal saya ada kesalahan dalam memahami penjelasan Bapak Ibu. Saya ingin bertanya tentang link Springer. Oke. Ini saya sudah mendaftar di link Springer, tapi saya lihat ke bawah itu tidak ada UINSA-nya. Itu kesalahan saya di mana nih? Gitu ya. Mbak Aris, monggo Mbak Aris. Oke. Bapak belum pernah login Springer. Maksudnya belum pernah membuat Springer di kantor, di perpus, di dalam jaringan WiFi WINSA maksud saya. Belum pernah, Bu. Oh, ya. Mohon maaf Pak, untuk WiFi jaringan kampus harus di dalam perpustakaan atau di dalam WINSA. Untuk CTRL itu biasanya ada kendala Pak kalau dilakukan di luar kampus. Tadi jenengan pakai yang mana? Pakai yang CTRL apa pakai yang WINSA? Tadi saya langsung ke link Springernya, Bu. Jadi, jadi sekali lagi saya jelaskan, kalau memakai link Springer di luar kampus itu tidak bisa. Jadi gini Pak, membuat akun login itu di dalam WiFi jaringan kampus. Jadi kita membuatnya itu seperti tadi Mas siapa tadi ya? Yang pertama tadi ya, Madura itu ya. Nah itu suruh membuatkan kan, Bu nanti saya WA, saya dibuatkan ya. Nah kita siap membuatkan. Jadi untuk Bapak ini berada di rumah, ingin sekali mengakses e-jurnal e-book Springer, kita siap membuatkan Pak, karena sekarang masa pandemi ya, jadi belum bisa masuk kampus, kita siap membuatkan. Nanti Bapak bisa chat, kemudian kirim email, kemudian kita kirim kembali ke Bapak, bisa login. Jadi login Springer itu tidak bisa dibuat di rumah Pak, mohon maaf.
membuat login itu harus di dalam WiFi jaringan kampus. Kalau kita sudah punya, itu baru bisa di luar kampus. Jadi kalau sudah kita membuatnya itu Pak, membuatnya nama, membuat macam-macam itu harus di dalam kampus. Kemudian kalau di luar itu kita sudah akses itu sudah terbalas. Maksud saya seperti itu. Oke. Jadi nanti Bapak, kan ini kan belum punya ya? Belum punya, tapi Bapak membuat loginnya di rumah. Jelas tidak bisa. Oke. Mau telepon apa? Pertanyaan yang bagus, Pak. Sudah berani bertanya ya. Saya senang sekali karena dari tadi yang bertanya cuma 1, 2, 3 orang. Termasuk Bapak ini termasuk orang yang hebat. Belum ngantuk di jam-jam segini. Terima kasih banyak Pak. Nanti bisa chat Pak ya ke Mbak Desi. Nanti akan dibuatkan emailnya apa, kemudian di situ ada CP-nya Mbak Desi sebagai pembuat akun. Iya, Bapak nanti bisa menghubungi nomor saya Ya, di tinggal di mana? Instagram ada. Atau saya Share aja saya Mbak di sini Mbak Oh sebentar ya, Mbak. saya share di chatbox saja ya. Perhatian kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengisi link daftar hadir absen. Jangan lupa mengisi absen atau daftar hadir untuk membuatkan sertifikatnya. Terima kasih. Izin menambahkan Pak Leman. Pak Leman, moderator, izin menambahkan. Oke, Bu Umir, mungkin Pak Leman sedang di belakang. Langsung baik. mawon. Sudah kami dengar. Baik. Baik, ini masih ada pertanyaan ya di via chatbox. Jadi saya ingin mengulangi aja, mungkin barangkali ada beberapa yang tertinggal atau belum dipahami. Ya, jadi betul. Untuk akses di dalam kampus tidak harus di perpustakaan, tapi di seluruh fakultas ya, asalkan dalam kampus UIN itu bisa, asalkan menggunakan jaringan kampus UINSA. Untuk akses di luar kampus, khususnya Springer, jika melalui akun, maka akunnya harus dibuat dulu di dalam kampus, baru bisa diakses di luar kampus. Jika melalui CTRL, jadi Bapak Ibu bisa login CTRL-nya menggunakan NIM atau NIP, itu jika sudah login melakukan CTRL, itu sudah bisa akses Springer yang dilanggan oleh UINSA. Saya kira seperti itu. Nah, untuk EBSCO sudah ada user password-nya sendiri untuk akses di luarnya. Tanpa harus create akun, tanpa membuat akun, untuk EBSCO sudah ada dibuatkan user akunnya. Seperti itu. Mungkin tambahannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Sekretaris yang telah memberikan tambahan penjelasan sehingga peserta webinar sore ini mudah dipahami oleh peserta yang belum paham. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sekretaris Ibu Umirul. Mohon maaf Pak Leman, itu ada satu pertanyaan lagi. Oh, geng. Dari Ahmad Ramadhani ya. Assalamualaikum, saya izin bertanya, apakah EBSCO juga sama seperti Springer atau harus memakai jaringan WiFi terlebih dahulu untuk login? Terima kasih. Apakah sama? Itu maksudnya itu. Ya, mohon. Ya, terima kasih. Saya harus ngurangi lagi nih berarti. Untuk EBSCO tadi sudah dijelaskan oleh Bu Umi Rodia bahwasanya untuk EBSCO teman-teman bisa mengakses di luar kampus tanpa menggunakan jaringan WiFi UINSA atau jaringan internet yang ada di kampus. Jadi untuk EBSCO ketika teman-teman di luar kampus bisa menggunakan login UINSA dengan huruf kapital semua, kemudian untuk passwordnya ampel_21 dengan huruf kecil semuanya. Atau saya ketik di chat nih.
Terima kasih udah saya ketik di chat untuk yang EBSCO-nya. Jadi untuk EBSCO memang tidak harus di kampus, tapi dimanapun selama masih connect dengan internet, teman-teman bisa mengakses. Terima kasih. Dan sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang belum absen, monggo link absen sudah di-share di chat, silakan diisi. Mungkin ada lagi pertanyaan? Boleh saya bertanya? Iya, monggo. Pak Nasir tanya nih, senior kita ini. Untuk keperluan referensi, khususnya untuk EBSCO, karena sudah dikasih tahu cara login dan password di luar kampus, ini berarti bisa diakses oleh siapa saja selain anak UINSA ini. Bisa jadi punya teman, anak UINSA punya teman di perguruan tinggi lain, punya organisasi, dan organisasinya terdiri dari beberapa mahasiswa di perguruan tinggi lain. Ternyata berbagi referensi, ditunjukkan sama teman-temannya, ini loh ada referensi dari UINSA, ada EBSCO, ini loginnya. Berarti tidak apa-apa ya Pak Wahid ya? Terima kasih. Terima kasih tambahan dari Bapak Nasir, senior kita. Mungkin ada lagi. Saya berikan dulu untuk kesempatan untuk narsum yang lain aja yang menjawab. Ya, monggo. Mungkin Bu Umir bisa menambahkan untuk jawaban ini. Halo Bu Umir. Ya maaf, G. Iya. Ini memang kita melanggan e-book, e-jurnal tentunya diprioritaskan adalah untuk Sivitas Akademika UINSA. Nah, itulah kenapa Springer ini harus membuat akun dulu di kampus biar dipastikan bahwa yang bisa mengakses itu adalah Sivitas Akademika. Biar diutamakan seperti itu. Nah, kalau untuk EBSCO memang kita berikan kemudahan biar tidak ribet membuat akun satu-satu, makanya dibuatkan user password ini biar langsung bisa diakses. Nah, tentu saja ya ini terkembalikan kepada masing-masing kita ya kalau kita bertanggung jawab untuk ini. Jadi makanya kenapa kita tidak share user password itu di media sosial, misalkan di YouTube ataupun di IG, karena emang ini adalah untuk akses Sivitas Akademika UINSA seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga sudah mewakili ya Pak Nasir ya. Kelihatannya gitu. Kalau lihat senyumnya tuh. Ya. Satu lagi untuk ini narasumber Bu Desi ini dari tadi yang disinggung Springer, EBSCO. Nah, kebetulan ini tadi saya ketinggalan sih. Ini apa aksesnya sama Springer, sama seperti dengan EBSCO? Ya. Untuk aksesnya sendiri untuk e-book bisa diakses di mana saja. Nanti untuk loginnya tetap sama seperti akun yang telah dijelaskan tadi, yaitu EBSCO harus menggunakan username dan password. Untuk Springer juga untuk menggunakan email yang telah dibuatkan. Seperti itu Bapak Nasir. Membuat akunnya di dalam kampus dulu ya untuk Emerald. Iya. Oh, kalau Emerald tidak perlu akun, cukup username dan password saja. Nanti diberi oleh pihak perpustakaan. Untuk yang akun cukup Springer saja. Iya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Kelihatannya Pak Nasir puas dengan jawaban Ibu Desi. Alhamdulillah. Gimana? Yang lain ada?
Tidak ada lagi ya, ini cuma hanya ucapan terima kasih aja tadi dari Mas Mufti Afif. Mungkin saya menambahkan atau menindaklanjuti apa yang ditanyakan sama Pak Nasir tadi barangkali ya. Siapa ini? Halo? Halo? Kok nggak kelihatan? Ada suara kok nggak kelihatan? Monggo. Yang disampaikan Bu Umir tadi terkait dengan Springer kan targetnya adalah untuk sivitas akademika. Nah, tetapi kalau lambat tahun misalnya terlalu banyak. Halo? Monggo, Pak. Misalnya semakin meluas, ternyata banyak orang-orang yang dari luar selain sivitas akademika sendiri sudah banyak yang memakai Springer itu tadi. Kira-kira bagaimana kalau sudah terlalu banyak pemakainya yang dari luar? Apakah nanti ada pembatasannya atau seperti apa nanti tindak lanjutnya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya jawab ya Pak Habib. Untuk akses Springer, tidak akan bisa orang lain menggunakan karena di sini dikhususkan untuk mahasiswa S1, S2, dan S3 dan sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. Kenapa? Karena di sini kan kalau Springer ya, itu kan memakai akun dan akun itu harus didaftar di dalam jaringan kampus atau CTRL. Nah, sedangkan CTRL itu bagi yang mempunyai NIM dan yang terintegrasi di UINSA. Jadi kalau orang lain yang tidak punya NIM dan integrasi, kemudian ataupun login yang didaftar di dalam WiFi jaringan kampus, mereka tidak bisa. Lain dengan EBSCO. Ini ada yang bertanya di sini ya, untuk memastikan, jadi bisa diakses EBSCO, Emerald, dan semua e-book yang bisa diakses semua, e-book, Emerald, EBSCO, dan Springer semua bisa diakses di luar. Akan tetapi perbedaannya yaitu tadi, kalau Springer membuat akunnya di dalam, kemudian kalau EBSCO itu sudah ada password dan nah mungkin hanya EBSCO tadi yang ditanyakan Pak Nasir itu yang memang kita harus karena itu kan sudah dibeli sama penerbit buku yang sudah dilanggan oleh UIN. Jadi kalau kita untuk pelatihan di sini kita memang menyebarkan itu karena ini untuk kepentingan mahasiswa. Akan tetapi kalau teman-teman mahasiswa mau menyebarkan ya gimana lagi, kita tidak bisa yang dijawab Bu Umir tadi ya. Jadi ini. Tapi yang ditanyakan Pak Habib tadi Springer ya. Kalau Springer saya rasa kalau tidak mempunyai NIM dan membuat akun di dalam kampus tidak bisa. Karena dari Springer itu ada dua cara. Yang satu CTRL, kemudian yang kedua dari login pembuatan tadi on. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Bu Haris. Alhamdulillah. Kelihatannya sudah puas jawaban Pak Haris ya. Oh, ini Pak Sulaiman, ngapunten ada tambahan lagi. Oke, monggo. Saya berharap teman-teman meskipun sudah bisa akses e-book dan e-jurnal, teman-teman semua ini sudah menjadi anggota perpustakaan ya. Karena apa? Kalau belum menjadi anggota perpustakaan, kita tidak bisa memberikan contohnya membuat login tadi, yang meminta membuat login tadi sudah mendaftar perpustakaan jelas sebagai anggota, maksudnya sudah upload foto, sudah ini ya. Jadi kalau kita mengkhususkan, bukan berarti kita tidak melayani semua sivitas akademika. Kita melayani semua sivitas akademika, akan tetapi lebih dikhususkan bagi anggota perpustakaan yang, maksud saya sudah mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Jadi kalau belum mendaftar anggota perpustakaan, kita tetap diproses, cuma lebih diakhirkan. Kita lebih mendahulukan sebagai anggota perpustakaan yang sudah mempunyai. Tentunya kalau sudah kuliah sudah punya NIM semua ya. Mungkin itu jawaban dari saya dan tambahan. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Bu Haris Hamida dengan jelas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan yang belum daftar sebagai anggota perpustakaan segera daftar. Kan gitu. Jadi nanti kalau kita butuh sebagai rujukan sebagai tugas akhir maupun tugas yang baru diberikan oleh dosen-dosen untuk mencari bahan masukan mudah di perpustakaan ini.
Saya kira itu apa disampaikan oleh narasumber dan kami gimana ini ada lagi enggak? Kalau enggak sudah kami tutup di sini. Saya boleh tanya Pak Sulaiman. Ini dari mana ini? Ibu Sami itu ya? Ibu Samida ya? Betul sekali. Kok nggak bisa bergerak fotonya ya? Nah, monggo Bu, kami silakan. Okay. Pertanyaan, terima kasih Bapak Sulaiman. Bentar. Pertanyaannya Halo. Ya, sebentar ya. Ini pertanyaan ini ditujukan kepada narasumber yang itu, yang mana? Monggo. Ya, terserah nanti siapa yang menjawab. Oh gitu ya. Pertanyaannya itu ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Nasir. Masalah apa itu tadi? Akun yang baik dari Springer, dari Emerald atau dari EBSCO. Misalnya ini kami adalah alumni dari UIN. Tadi kan dikhususkan oleh Civitas Akademika UIN Ampel. Misalnya kita ini adalah alumni. Kalau sudah alumni apa masih bisa digunakan gitu? Menggunakan. Ya, terima kasih, itu saja Pak. Sementara kalau kita angkat ya. Terus jenengan saya mau pakai itu pakai apa? Pakai nomor KTP atau nomor ATM atau nomor apa? Nah di sini biasanya kan kalau masyarakat UIN itu biasanya kan pakai NIM. Kalau enggak pakai NIP, kalau dosen pakai NIP kan gitu. Kalau mahasiswa pakai NIM. Tapi kalau alumni itu pakai apa? Ya kan kita masih tersimpan NIM-nya. Isinya kalau sudah alumni apa itu terblokir secara otomatis atau gimana? Nah, jadi sementara itu kalau sudah keluar itu sudah diblokir. Tapi mohon penjelasan dari siapa ya? Dari Ibu Aris atau dari itu Ibu Sekretaris? Sekretaris saja Pak. Kayaknya lebih Bu Umir yang bisa menjawab. Mungkin dari Ibu Umir. Mohon Ibu Umir. Tadi sudah kita jelaskan bahwa memang langganan e-journal dan e-book ini tentunya khususnya diprioritaskan untuk Civitas Akademika yang aktif tentunya ya, yang aktif itu yang memiliki NIM dan NIP gitu. Masalah nanti apakah itu akan disalahgunakan ataupun apa ya? Sebenarnya akses ini kan sesuatu yang tidak ini ya monggo masing-masing sudah punya tanggung jawab untuk ini. Yang jelas mekanisme sudah kita lakukan bahwa untuk membuat akun harus dari WiFi kampus, kemudian login, seandainya login juga melalui CTRL, lah otomatis CTRL login itu pasti NIM dan NIP yang masih aktif. Tentunya yang tidak memiliki itu tidak akan bisa login. Saya kira seperti itu cukup jelas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Munir bisa menambahkan sedikit lagi. Monggo. Terkait dengan Civitas Akademika khususnya mahasiswa S1, S2, S3 untuk yang semua memiliki NIM bisa akses akun. Tetapi kalau yang S2, S3 kan harus mendaftar dulu sebagai anggota. Mereka secara tidak otomatis untuk terakui sebagai anggota di perpustakaan. Beda dengan yang S1. Kalau S1 kan secara otomatis. Bagaimana yang S2 dan yang S3? Iya, Bapak. Semua yang memiliki NIM. Untuk NIM, baik S2, S1, S3 sama semuanya asalkan dia memiliki NIM yang aktif, maka mereka semuanya bisa mendaftar untuk mendapatkan akun akun Springer ataupun akun yang lain. Kecuali untuk layanan yang offline, yang buku cetak, mau berkunjung langsung perpustakaan atau peminjam buku cetak, memang diharuskan untuk registrasi bagi pasca sarjana. Untuk akses e-journal e-book secara elektronik, semua yang memiliki NIM
yang aktif jadi sah menjadi bisa mengakses ini sesuai dengan aturan yang sudah dibuat gitu Pak. Terima kasih. Oh, gitu, okay. Jadi untuk yang memanfaatkan yang sifatnya offline, yang sifatnya cetak saja yang harus terdaftar terlebih dahulu ya. Untuk yang S2 dan ya, S3. kalau register silakan ya, monggo di semua akan kita anjurkan untuk mendaftar sebagai anggota pustakaan tentunya, maksudnya dengan mengunggah foto melalui web pustakaan, mengunggah itu silakan semuanya harus melakukan registrasi ke sana. Baik S1 maupun S2, S3 silakan mengunggah fotonya melalui web perpustakaan itu untuk terdaftar sebagai anggota pustakaan. Namun saya jelaskan tadi untuk akses elektronik ini asalkan memiliki NIM yang aktif atau NIP yang aktif tentu bisa membuat akun untuk mengakses e-jurnal dan e-book. Saya kira seperti itu. Terkait dengan S2 dan S3 untuk administrasinya gimana Bu Mir? Kalau S2, S3 kan tidak seperti dengan S1. Kalau S1 kan secara otomatis. Oke, Bapak. Tadi kan sudah dijelaskan. Itu untuk akses yang cetak ya, untuk pinjam buku secara cetak dan berkunjung langsung ke perpustakaan, itu baru dikenakan administratifnya. Kalau yang elektronik, tidak semuanya berhak mengaksesnya. Sampun jelas saya kira. Mohon untuk ini kita lanjutkan nanti bisa tanya langsung di internal ya, Pak Habib, Pak Nasir, Mbak Samita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari Ibu Sekretaris kita. Saya rasa sangat paham apa disampaikan, sangat jelas apa disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Kami tutup ya, sudah ya? Foto Pak, foto biar Mbak Desi yang meng-screen nanti. Foto. Oh, mau foto dulu. Oh, ya. Monggo. Salam literasi. Salam literasi ya. Mohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Monggo ya, monggo diaktifkan kamera semua. Habis ini kita makan-makan ya. Makan di mana, Pak? Di tempat masing-masing. Ya, nanti habis mari pemilikan ya. Nggih. Dari pemilikan, monggo. Monggo. Saya tak dandan dulu. Ya. Itu jenggotnya dirapikan. Nah, salam literasi. Salam literasi. Untuk screen yang pertama saya mulai ya. Okay. 1, 2, 3. Sudah. Untuk yang kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lancar semua ya. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan jelas dan tak kurang satu apapun. Mudah-mudahan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rintik-rintik hujan gerimis. Yang punya wajah cantik ya bertambah manis. Hari ini hari Senin. Besok hari yaitu besok Selasa. Kan gitu. Oke. Demikianlah webinar siang ini sampai sore ini berjalan dengan lancar, tak ada hambatan satu apapun, walaupun cuaca agak mendung dan akan menambah kita lebih nyaman dan tidak kepanasan. Lebih sendu. Saya sebagai protokol atau pembawa acara dalam webinar ini, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada pembawa acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.